Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep dari kelompok 13. Anggota kelompok yang lainnya yaitu ada Saudari Hamidah dan Saudari Melati Handayani. Kami akan mencoba menjelaskan yaitu tentang kerangka berpikir dan praktik penyusunan kajian teori. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang pengertian kerangka berpikir dan bagaimana cara penyusunannya. Apa yang dimaksud dengan pengertian kerangka berpikir? Saya di sini mengambil pengertiannya menurut para ahli. Yang saya ambil yaitu menurut Polancik 2009. Jadi, menurut Polancik, kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian yang menggambarkan himpunan, konsep, atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep. Berikutnya yaitu bagaimana langkah menyusun kerangka berpikir. Nah, ada 5 langkah dalam menyusun kerangka berpikir. Langkah menyusun kerangka berpikir yang pertama yaitu menetapkan variabel yang detail. Jadi langkah yang awal yang pertama berarti harus menetapkan variabel yang rinci. Langkah menyusun kerangka berpikir yang kedua yaitu bacalah buku dan hasil penelitian. Jadi kita bisa menggunakan buku dan hasil penelitian sebagai acuan ataupun referensi. Langkah menyusun kerangka berpikir yang ketiga yaitu memberikan penjelasan teori-teori yang ada pada kerangka berpikir. Berikutnya, yang keempat, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi antar variabel itu harus saling berhubungan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan model penelitian. Jadi langkah yang terakhir yaitu kita merumuskan model penelitian seperti apa yang akan digunakan. Baik, itu saja yang harus saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Cecep. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang macam-macam kerangka berpikir. Ada 3 macam kerangka berpikir. Yang pertama itu kerangka teoritis, yang kedua kerangka operasional, dan yang ketiga kerangka konseptual. Nah, untuk kerangka teoritis ini adalah jenis yang menegaskan tentang teori yang digunakan untuk landasan sekaligus untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti ya. Nah, yang kedua itu kerangka operasional. Kerangka operasional ini menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti berdasarkan konsep yang diteliti. Umumnya jenis ini sering digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga ini kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini dikatakan apabila terjadi asumsi teoritis yang nantinya teori teoritis ini yang akan digunakan
untuk mengistilahkan objek yang diteliti. Nah, selanjutnya itu praktik penyusunan kajian teori. Nah, apakah yang dimaksud dengan kajian teori ini? Kajian teori atau teoritis ini adalah ilmu yang mengajarkan tentang teori atau pendapat yang didasarkan pada penelitian atau penemuan ya. Nah, kajian teori juga merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori pun menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkah-langkah penelitian. Nah, baik ya, mungkin cuma itu aja ya, cukup sampai di sini ya untuk materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh Melati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Yolanda selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah, teman-teman kelompok 13 dan teman-teman kelas 7 XA yang setia menyimak penjelasan kelompok kami. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya Melati Handayani. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi peran dan fungsi teori dalam penelitian serta materi langkah-langkah penyusunan kajian teori. Langsung saja mengenai materi yang pertama, yaitu peran dan fungsi teori dalam penelitian. Beberapa kegunaan dan fungsi teori dalam penelitian menurut Cooper et al. Tahun 2006 diantaranya terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama, teori mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan yang akan kita pelajari. Kedua, teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai agar mendapatkan makna yang sesungguhnya. Yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpos data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. Keempat, teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan yang di luar observasi yang segera. Yang terakhir atau yang kelima adalah teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian. Nah, menurut Sugiono tahun 2014, semua penelitian memiliki kaidah ilmiah. Dengan demikian, semua peneliti harus menggunakan dasar teori dalam penelitiannya. Nah, pada penelitian kuantitatif dan penelitian eksperimen, teori sendiri harus sudah jelas sebelum melakukan penelitian. Hal itu dikarenakan teori ilmiah akan dijadikan dasar untuk memperjelas masalah penelitian, dasar penarikan kesimpulan, dan memprediksi hasil akhir dari penelitian. Nah, dari pendapat Sugiono tersebut dapat diartikan bahwa teori berfungsi untuk memperjelas masalah penelitian, sehingga peneliti ataupun pembaca hasil penelitian tersebut dapat dengan mudah untuk memprediksi atau mengidentifikasi masalah yang ada pada objek penelitian tersebut. Nah, kedua, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun hipotesis atau dugaan sementaranya yang didasarkan pada masalah yang ditemukan dengan membandingkan pada teori-teori yang ada. Ketiga, berfungsi sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan instrumen penelitian harus berdasarkan pada kajian teori yang relevan. Ya, kemudian untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan kajian teori. Nah, di sini kelompok kami mengambil pendapat dari Sugiono tahun 2014 yang mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah dalam menyusun kajian teori terdiri atas 7 langkah. Yang pertama,
Tetapkan variabel yang diteliti. Nah, teman-teman di sini sebelum melakukan penelitian tentunya sudah menentukan variabel X, variabel bebas, dan variabel Y terikat dari masing-masing variabel tersebut, maka teman-teman bisa menentukan. Misal saya beri contoh, variabel X atau bebasnya adalah media pojok baca. Nah, kemudian variabel Y-nya adalah kemampuan menulis narasi, seperti itu. Nah, yang kedua, mencari sumber, baik buku ataupun media media elektronik yang dikutip dari internet, diambil dari internet. Misal buku, jurnal, kamus, atau laporan penelitian. Yang ketiga, melihat referensi dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. Nah, teman-teman di sini bisa mencari penelitian relevan, penelitian terdahulu yang terkait dengan topik atau pembahasan pada penelitian teman-teman. Yang keempat, cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Nah, dari penelitian penelitian relevan terdahulu tadi, teman-teman bisa cari nih, terus teman-teman bisa bandingkan variabelnya, perbedaan dari variabel penelitian tersebut dengan penelitian teman-teman, perbedaannya di mana, kemudian teman-teman bandingkan. Kemudian yang kelima, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Nah, ketika teman-teman sudah membandingkan mana variabel yang sama dan beda antara penelitian relevan tadi dengan penelitian yang teman-teman akan lakukan, maka teman-teman harus fokus pada variabel yang hanya terkait atau sesuai dengan variabel teman-teman saja. Nah, di sana teman-teman bisa mendalami tentang teori-teori yang variabelnya sama dengan penelitian teman-teman, agar bisa teman-teman gunakan dalam menjadi referensi teori pada bab 2 atau kajian teori teman-teman. Yang keenam, deskripsikan teori dengan bahasa sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah tahu penelitian relevannya yang terdahulu apa, kemudian teman-teman sudah bandingkan variabel yang sama dan bedanya yang mana, dan sudah menemukan, kemudian membaca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel yang teman-teman pilih, maka teman-teman bisa langsung mendeskripsikan teori yang teman-teman pilih tadi, yang sesuai dengan variabel yang sama dengan penelitian relevan yang teman-teman ambil sebagai referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa cantumkan sumber yang dikutip. Nah, ketika teman-teman sudah mendeskripsikan teori tersebut, tandanya teman-teman menggunakan teori tersebut dalam melakukan penelitian yang teman-teman lakukan. Maka jangan lupa untuk mencantumkan sumber bacaan atau sumber kutipan tersebut di dalam kajian teori. Misal seperti tadi saya menyebutkan mengambil pendapat dari Sugiono misalkan. Nah, seperti itu, karena di bagian akhir di bab 5 juga nanti ada halaman selanjutnya mengenai daftar pustaka. Nah, di sana juga akan teman-teman cantumkan sumber bacaannya gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.